Saatnya membaca dongeng. Halo adik-adik, kita membaca dongeng lagi yuk. Kali ini dari buku ITL, yaitu buku A Child First Library of Values, yang judulnya The Land of Toys atau Negeri Mainan. Beruang membosankan, robot membosankan, kereta membosankan, teriak Ken sambil melempar mainannya ke sekeliling ruangan. Saya ingin mainan baru, teriaknya. Ibunya masuk ke kamar untuk melihat apa yang ia lakukan. Tapi itu kan mainan baru, Ken, kata ibunya. Semuanya membosankan, kata Ken. Aku tidak menginginkannya lagi. Malam itu Ken tertidur lelap. Dia tidak bisa mendengar kalau mainannya itu bisa berbicara. Ken lelah dengan kita, kata mereka sedih. Sudah waktunya kita pergi. Kenapa dia tidak menginginkan kita lagi ya? Mereka saling bertanya ketika mereka semua naik ke kereta mainan. Saat mereka pergi, robot itu melempar manik-manik kayu ke arah Ken. Manik-manik itu mengenai kepala Ken dan dia bangun dengan kaget. Dalam kegelapan, Ken hanya bisa melihat bahwa semua mainannya telah hilang. Pintu kamar tidurnya setengah terbuka dan ada 3 mainan blok bangunan tergeletak di lantai. Aneh, pikir Ken. Ken mengambil salah satu mainan blok bangunan. Dia mendengar suara aneh. Fup! Dia mengambil blok mainan lain dan mendengar suara aneh lagi. Fup! Tiba-tiba Ken menyadari apa yang sedang terjadi. Setiap kali dia mengambil mainan blok bangunan, tubuhnya menjadi lebih kecil. Dia menyusut. Tiba-tiba dunia di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya berwarna cerah dan musik yang magis. Ia dikelilingi oleh mainan yang menari-nari. Seekor boneka anjing kecil keluar untuk menyambutnya. Selamat datang di negeri mainan, katanya. Izinkan aku mengajakmu berkeliling. Belum pernah ada manusia yang berkunjung ke sini. Semua mainan yang dibuang anak-anak berakhir di sini. Jelas boneka anjing itu. Beberapa dari kita tidak dalam kondisi yang baik, tambahnya. Tapi dalam tubuhku masih banyak kapuk. Ken kaget. Ia tidak pernah memikirkan kemana mainannya pergi ketika ia membuangnya. Saat itu mereka mendengar suara gaduh dari kejauhan. Awas! Kata anjing itu. Itu Robo dan geng mainan jahatnya. Robo dan gengnya berbaris dan mulai menggertak mainan yang masih bagus. Semuanya terlempar terbalik saat mereka mencoba melarikan diri. Ken berlari mengejar Robo dengan marah. Hentikan! Perintahnya. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Robo dan gengnya berbaris ke markas mereka di negeri mainan. Mereka masih berjalan dengan gaduh. Ken mengikuti mereka dengan tenang dan memata-matai mereka melalui jendela. Dia tidak mendengar 2 cupid yang berpatroli di pangkalan. Tiba-tiba mereka berada di belakangnya sebelum ia menyadari apa yang terjadi. Ken ditangkap. Geng mainan Robo sangat suka berpenampilan sempurna. Mereka menyuruh Ken memperbaikinya. Beri aku cat merah lagi, perintah mobil mainan. Kencangkan sprut di punggungku, suruh si robot. Setelah semua pekerjaan perbaikan selesai, Ken kelelahan. Ia duduk beristirahat. Shh, shh. Ken mendengar bisikan di belakangnya. Di sini, Ken. Ken langsung mengenali mainannya. Kalian mainan lamaku,
katanya. "Siapa yang mengirim kalian ke sini?" Benar, kata mereka sedih. ketika kamu tidak menginginkan kami lagi, kami harus datang ke negeri mainan ini. Tapi sekarang kami juga sudah ditangkap oleh Robo. Ken menyesali apa yang telah ia lakukan pada mainannya. "Aku benar-benar minta maaf," katanya. "Kita semua harus melarikan diri dan kalian bisa pulang bersamaku." Jika mereka mendengar ini, mereka menari dengan gembira. Ken dan mainannya berlari kencang untuk melarikan diri. Tapi Robo dan gengnya sudah mengetahui rencana mereka. "Hei, mereka kabur!" teriak Robo dan para penjaga. Lalu mereka mulai mengejar Ken dan mainannya. Saat Ken melompati bola, ia jatuh ke tanah dan mainannya jatuh terguling. Tiba-tiba, seekor singa besar muncul di hadapan mereka. Ken dan mainannya kembali putar balik karena terkejut. Singa itu membuka mulutnya yang besar dan merah. "Aku adalah penguasa tertinggi di negeri mainan. Tidak ada mainan yang pergi tanpa izinku. Sang singa mengaum. Menurutmu, kemana kalian akan pergi?" "Mainan ini milikku, dan aku akan membawanya pulang," jawab Ken. Singa berpikir sejenak, kemudian ia mengangkat kotak mainan merah besar yang ajaib. "Tadi kau bilang kau bosan dengan mainan lamamu. Kata singa. Mungkin jika aku menawarkanmu kotak ajaib yang penuh dengan mainan baru yang menarik ini, kau akan meninggalkan mainan lamamu di sini." Kedengarannya menarik, kata Ken. Kemudian ia melihat ke arah mainan lamanya dan melihat ekspresi sedih di wajah mereka. Meskipun mereka bukan mainan baru, mereka tetap menyenangkan untuk dimainkan. "Aku tidak ingin kotak mainanmu," kata Ken dengan mantap. "Aku ingin mainanku sendiri, dan kali ini aku akan merewat mereka." Hore! Terima kasih, Ken. Mereka bersorak. Sekarang kita tidak perlu tinggal di negeri mainan lagi. Singa menyadari bahwa ia harus membiarkan semua mainan itu pergi, karena mereka bukan mainan yang tak bertuan. "Ayo, kita semua pulang bersama," kata Ken. Ia memasukkan mainannya ke kereta mainan dan memanjat masuk. "Mulai sekarang jaga mainanmu dengan baik. Singa mengingatkan. Kau tahu kan apa yang akan terjadi?" "Jangan khawatir, aku berjanji." Ken tertawa. Hore! Yipi! Mereka semua bersorak saat kereta mainan berangkat dengan kecepatan penuh. Keesokan paginya, Ken bangun di tempat tidurnya. Dia senang menemukan semua mainannya di sekitarnya. "Sungguh ini mimpi yang aneh," pikirnya. Tapi kemudian dia melihat ada noda cat merah di ujung jarinya. Dia ingat dirinya yang mengecat mobil-mobilan merah di negeri mainan. Jadi itu bukan mimpi. Kira-kira menurut adik-adik, kemana mainan kalian pergi ketika kalian sudah tidak menginginkannya lagi? Nah, selesai sudah dongeng kali ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!